Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jadilah Pemberita Kebenaran. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya waktu itu, "Aku mengutus kamu," Yohanes 20 ayat 21. Itu Tuhan tidak hanya asal bicara atau asal main perintah saja, tetapi Ia juga berjanji untuk menyertai mereka sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Tidak hanya itu, saudara, Ia juga membekali mereka dengan memberikan kuasa. Matius 10 ayat 1 mengatakan, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jelas saudaraku, kuasa yang Tuhan berikan adalah kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Maka tidak heran kalau pada akhirnya kita melihat Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, menghukum Ananias dan juga Safira sehingga mati secara mendadak, menyembuhkan Eneas yang lumpuh, membangkitkan Tabita dari kematian. Paulus pun juga demikian. Ia membutakan mata Elimas, menyembuhkan seorang yang lumpuh di Listra, membebaskan seorang perempuan dari roh tenung, menyembuhkan dan mengusir roh jahat di Efesus melalui sapu tangan dan kain. Wah, itu luar biasa, saudara. Dan kalau kita baca, masih ada banyak lagi, saudara. Terhadap kita, orang percaya, Tuhan Yesus juga berkata dalam Markus 16 ayat 15, 17, dan 18. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Kurang jelas apa, saudara? Dan hal itu masih berlaku sampai sekarang. Saya katakan sampai sekarang masih berlaku. Dan itu bisa kita lihat dengan adanya hamba-hamba Tuhan, pendeta yang dipakai Tuhan secara luar biasa, di mana kepada mereka juga dikaruniakan kuasa-kuasa seperti itu. Bahkan tidak hanya pendeta, saudara. Saudara juga bisa melihat orang awam pun bisa dipakai Tuhan dengan cara-cara yang sama. Dan yang saudara perlu tahu, saudara pun bisa dipakai Tuhan. Siapapun saudara. Tetapi ingat, konteksnya di sini selalu terkait dengan kerajaan surga, terkait dengan pemberitaan Injil Kristus. Tujuannya apa? Supaya orang bisa mengenal kebenaran, lalu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi, semua kuasa-kuasa yang diberikan kepada orang-orang itu untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaannya, saudara. Ketika hal itu disalahgunakan, dalam arti dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk meninggikan diri,
untuk memperkaya diri, pasti kuasa itu akan Tuhan ambil. Bahkan bukan tidak mungkin Tuhan akan murka, saudara. Dari kebenaran ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kita tidak perlu takut untuk memberitakan Injil. Injil itu kabar baik kok. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Demikian ditulis dalam Roma 1 ayat 16. Kita juga tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Dia juga memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan berbagai kuasa dan karunia, saudara. Itulah sebabnya, dimanapun kita berada, baik atau tidak baik waktunya, Injil, kebenaran, firman harus tetap diberitakan. Terkait akan hal itu, dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara, saya katakan jangan takut ya. Jadilah pemberita Injil. Masih banyak kok orang yang membutuhkan keselamatan. Masih banyak orang yang belum mengenal dan menerima Injil. Tuhan juga tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau saudara takut, itu sebenarnya saudara belum beriman dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak boleh dikatakan iman saudara salah. Itulah sebabnya setiap hari, mau tidak mau, kita harus terus menambah pengenalan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara utuh, secara lengkap. Pikiran kita harus terus kita baharui sampai firman itu benar-benar menjadikan kita memiliki karakter Kristus, yang hatinya menaruh belas kasihan melihat orang berdosa, yang matanya senantiasa memandang tuaian yang ada, dan kakinya yang terus melangkah untuk menyelesaikan rencana Bapa. Saya percaya kalau hal itu saudara lakukan, saudara terus berusaha untuk belajar firman, menghidupinya, saudara tidak hanya akan menjadi pemberita kebenaran, tetapi juga handal memberitakan kebenaran. Kiranya kebenaran ini boleh memotivasi dan menginspirasi kita semua, sehingga kita jadi berani memberitakan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.